Oke, tangannya dihadapkan ke telapak tangan saya. Ya, semua tangannya dihadapkan ke telapak tangan saya. Biqabul Al-Fatihah. Pak Ustadz Baik, mau tanya, kalau misalkan untuk yang tarekat kedua itu nanti ada zoom-nya atau enggak ya Pak Ustadz? ada. Jadi tarekat Oh, kedua nanti zoom-nya khusus tarekat kedua. oh gitu. Karena tarekat yang kedua berbayar, sehingga nanti ya yang di anggota tarekat kedua saja yang ikut. Jadi yang Iya Pak tidak Ustadz. di level 2 ya tidak bisa ikut gitu. Jadi kelompok ya, misalkan sudah masuk ke tarekat 2, maka nanti ada grup khusus tarekat level yang kedua. Nanti akan ada Zoom lagi, tanya jawab. Karena tarekat yang kedua ini fokus untuk kekayaan lahir ya, memang materi, fokusnya materi. Sudah nggak butuh lagi keajaiban, tapi butuhnya adalah kesejahteraan materi itu di level 2. Kalau level 1 ini kita masih banyak eksplorasi keajaiban-keajaiban gitu. Tapi di level 2 justru kita nggak mencari keajaiban yang seperti itu. Bukan kesaktian lagi, tetapi justru kekayaan lahiriah, yaitu materi yang berkecukupan, sukses bisnis, menata ekonomi, kekayaan. Untuk apa? Karena memang salah satu modal Islam untuk berkembang, salah satunya adalah mengayakan materi supaya bisa umroh, haji, membangun masjid, bangun pesantren, bangun dinas sosial, bangun yatim piatu dan lain sebagainya, mensejahterakan orang tua, mensejahterakan diri Anda, tidak punya hutang dan lain sebagainya. Karena Islam itu diajarkan untuk sejahtera. Nah, gitu. Makanya tarekat Ar-Ruhaniyah yang kedua adalah kesejahteraan secara materi. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang materinya kurang, terhambatlah ibadahnya. Gitu. Dan itu ada di hadisnya Kanjeng Nabi, kita menjadi umat Islam yang sejahtera. Makanya ijazah-ijazah dari para kekasihnya Allah, banyak ijazah-ijazah yang untuk mengayakan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Sehingga niatnya adalah menjaga sholat, menjaga iman, tapi dengan kemakmuran. Itu boleh-boleh. Ada tarekatnya. Nah, inilah Ar-Ruhaniyah Ma'rifatiyah di level 2. Tarekatnya adalah, ya Allah, berikanlah kekayaan secara materi untuk saya dan keluarga saya, untuk menjaga sholat, untuk menjaga iman kita. Bukan dibalik. Kalau di luar itu doanya tidak terijabah. Punya masalah dulu, mencari harta dulu, tapi kadang lupa ibadahnya. Niatnya hanya untuk kesejahteraan saja. Nah, kalau tarekat kita, niatnya adalah untuk menjaga sholat, menjaga iman, untuk menjaga keluarga kita, maka meminta kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, sehingga Iya. suami, istri, anak, orang tua terjaga imannya, terjaga sholatnya karena berkecukupan secara materi. Makanya di tarekat level 2 bahasanya adalah tentang kekayaan materi, kekayaan lahiriah. Bagaimana membangun bisnis, bagaimana menciptakan peluang ekonomi, bagaimana menjadi orang yang kaya betulan, bukan pura-pura kaya. Gitu. Tidak punya hutang, tidak punya tanggungan, punya ekonomi yang lebih daripada yang sebelumnya. Gitu, ya. Baik. Silakan nanti Ibu, Bapak, Mas yang sudah di level 1 berhasil, saya izinkan bergabung di level kedua yang berbayar. Ya, nanti WA ke admin saya. Kalau sudah siap. Kalau belum siap, jangan dipaksakan. Tenang saja. Diikuti, dinikmati prosesnya. Ya, yang penting sambungkan terus dengan Allah Subhanahu. Baik. Gitu. Yang lain silakan. Masih ada waktu beberapa menit. Kalau tidak akan saya tutup. Gak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Komarudin. Silakan. Alhamdulillah, selama saya mengamalkan, sebenarnya saya tuh belang bentong ya Pak Ustadz Kurang mengamalkan jelas itu. suaranya Pak. Gimana Pak? Sebenarnya saya mengamalkannya agak belang bentong gitu Pak. Belang bentong itu apa itu? Maksudnya Eh, jarang-jarang. iya gitu, Oh, bolong-bolong ya. Oke. iya gitu. Hmm. Tapi yang saya rasakan itu ya, yang saya rasakan sih meskipun belang bentong gitu ya, tapi
orang-orang tuh respon ke saya tuh lebih terbuka gitu, lebih terbuka, sering tiba-tiba kayak percaya gitu sama saya, terus Baik. curhat kepada saya gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Masya Allah. Nah, cuma itu aja sih, Ustadz. Baik Pak Kamarudin. Yang belang bentong aja begitu ya, apalagi yang istiqomah ya kan? Baik, Masya Allah, enggak apa-apa. Pelan-pelan sambil ditata, diniatkan istiqomah. Istiqomah jauh lebih baik ya. Al-istiqomah khairu min alfi karomah. Tapi enggak apa-apa. Kalau kita tarekatnya santai, ya. Kalau masih belang bentong itu masih lumayan daripada tidak ikut tarekat, ya. Dan alhamdulillah sudah ada barokahnya, auranya bagus sehingga orang pengen curhat, pengen minta wejangannya, pengen minta petuahnya. Masya Allah, itu Allah yang mengirimkan seperti itu. Itulah berkat orang-orang yang ikut tarekat ya. Apalagi tarekat kita kan mudah, sehingga kita wajib ikut tarekat supaya kita jalannya lurus ya, terikat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Komarudin, luar biasa, selamat ya. Yang penting diingat, diniatkan istiqomah ya, harus. Alhamdulillah Ustaz. Upaya ya, belang bentong itu penyakit hati, penyakit dari bisikan setan supaya kita bermalas-malasan. Makanya iya benar, berdoa sama Allah, ya Allah, mohon pertolongan kepada Engkau, buanglah sifat malas saya ya. Itu harus berdoa. insya Allah. Berdoa karena bahaya tuh. Orang kalau punya penyakit malas berbahaya ya, awalnya belang bentong, besok lagi lebih berat lagi. Makanya minta sama Allah supaya dihindari dari sifat-sifat malas, dihindari dari sifat-sifat setan, termasuk sifat setan pemalas ya, pemalas, tidak istiqomah. Tapi sudah lumayan, sudah bagus karena sudah ikut tarekat, sudah bisa merasakan barokahnya. Yang penting ayo minta sama Allah perlindungan dan dihindari dari sifat-sifat malas ya. Semoga setelah ini istiqomah ya Pak Komarudin ya. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Baik. Oke, yang lain apa sudah cukup dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ayo kita baca tarekatnya bersama-sama karena sudah ikut tarekat semua. Bagi yang belum pun sekaligus diniatkan untuk baiat ya, diniatkan untuk baiat. Yang sudah baiat, ayo kita baca bersama-sama. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita hari ini luar biasa. Terima kasih sekali yang sudah mau bercerita atas keberhasilannya dan barokah-barokah yang dirasakan dengan manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah. Yang belum bercerita tidak apa-apa, mungkin di Zoom berikutnya saya harapkan mau bercerita. Tenang saja, di kita ini tidak ada kewajiban yang memberatkan, kita santai. Bagi yang mau bercerita saya berterima kasih, yang belum bercerita pun tidak masalah, yang penting ikut Zoom-nya supaya kita tersambung terus ya. Begitu, ayo kita bersama-sama kita baca tarekat kita beberapa kali hitungan saja, kita jamak. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Alani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mikrofonnya dibuka semua supaya suaranya terdengar semua, tidak apa-apa ya. Ya, dibuka semua tidak apa-apa supaya terdengar suaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil berdoa kepada Allah,
hajatnya apa saja disebutkan kepada Allah, nanti saya tutup Al-Fatihah ya. Silakan berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah izinkanlah aku lancar dan semoga aku terapiku ya Allah lancar. Semoga Allah selalu hidayah jalan segala hajatku. Terima kasih ya Allah. Semoga bisa menampung lancar Yesus. Oke, tangannya dihadapkan ke telapak tangan saya. Ya, semuanya dihadapkan ke telapak tangan saya. Diqabul Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya man nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu usahakan ke wajah dan ke dadanya yang sebelah kiri ya, tepat di sekitar jantung. Oke, satu dipegang, kita baca 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Fatihah. Allah semuanya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya, didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didekatkan kita dengan kekasihnya Allah, para walinya Allah, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan hajat di dunia dan hajat di akhirat. Ya, saya harapkan mulai bergabung di dekat level berikutnya ya, level 2, 3 dan 4. Bagian sudah siap. Baik, hatur nuwun semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kebahagiaan, keselamatan dan keberuntungan. Amin. Dari saya Ustadz Mas Ruhan atau Kang Mas Ruhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.